Oke, thank you for the question, Nuris. Jadi kalau ditanya karir aku sebelum dan setelah kuliah, sebenarnya kalau kita di kuliahan kan ya karir kita sebagai mahasiswa itu yang prioritas. Kemudian di samping itu juga kan ya aku berkarir di berbagai kantor untuk internship di law firm ataupun notary office. Itu untuk menjadi basicnya aku nanti terjun di dunia profesional secara nyata setelah lulus gitu. Nah, setelah lulus inilah tantangan terbesarnya menjadi fresh graduate nih dalam mencari pekerjaan gitu ya. Nah, kalau aku itu memang selalu mempersiapkan sesuatu lama sebelum aku akan menjalankan itu gitu. Jadi saat aku itu di semester 5, saat berkuliah di Fakultas Hukum Unsia, itu aku sudah menetapkan hati untuk menjadi corporate lawyer. Jadinya dari semester 5 itu pada saat aku menentukan pilihan tes skripsi, aku mulai menulis mengenai bisnis law atau yang berhubungan dengan investment pada saat itu. Nah, kemudian untuk mendukung pengalamannya aku, karena memang sebenarnya kita di Aceh kan kurang sekali nih perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang memang itu memperkerjakan corporate lawyer. Nah, jadinya aku mulai berkarir setelah sidang itu di salah satu rumah sakit yang juga merupakan bagian dari BUMN untuk yang melihatlah bagaimana sih basically menjadi legal corporate, tapi bukan corporate lawyer ya, menjadi legal corporate pada saat itu. Alhamdulillah aku sudah 3 bulan pada saat itu di rumah sakit tersebut untuk menjadi legal corporate-nya. Setelah itu, setelah wisuda, aku mulai meng-apply nih pekerjaan di law firm yang ada di Jakarta. Kenapa sih aku langsung mengambil Jakarta nih dari Aceh langsung Jakarta? Karena memang aku melihat itu merupakan salah satu peluang yang sangat baik untuk aku dalam loncatan karir gitu. Nah, jadi memang kalau di Jakarta kan juga memang pusatnya itu udah banyak corporate lawyer. Memang di sana pusatnya itu pusat bisnisnya, distrik bisnisnya. Nah, kemudian alhamdulillah setelah wisuda, sebulan setelah wisuda aku langsung keterima di salah satu law firm yang ada di Jakarta. Pada saat itu memang merupakan apa ya, kalau kita bilang experience yang luar biasa nih, karena aku kan belum pernah nih berkarir di corporate lawyer yang sebenarnya. Pada saat itu aku memang langsung diberikan topoksi atau tugas-tugas ya seperti menjadi corporate lawyer walaupun aku belum dapat license untuk menjadi advokat gitu. Nah, aku bertahan 6 bulan, selama 6 bulan di law firm tersebut. Itu law firmnya berada di Kuningan, di Jakarta pada saat itu. Kemudian setelah 6 bulan aku berkarir di law firm tersebut, alhamdulillah ada tawaran nih dari BUMN Pertamina. Alhamdulillah aku di ask for junior legal counsel. Nah, jadi dari bulan Maret ini di tahun 2022 ini aku bekerja sebagai junior legal counsel di Pertamina Group gitu. Kenapa di holdingnya? Kenapa sih aku tuh pindah nih dari corporate lawyer menjadi legal corporate? Itu perbedaan yang dua hal yang berbeda ya Nuris ya. Kalau kita menjadi corporate lawyer itu ya kita menjadi advokat gitu ya, menjadi pengacara yang kita itu tidak terbatas hanya pada satu perusahaan saja. Artinya kita berkarir ya menjadi pengacara ya semua issues atau permasalahan itu kita tangani sebagai pengacara gitu. Nah, tapi kalau aku di legal corporate itu kita khusus menjadi staff legalnya di perusahaan tersebut gitu loh. Ya aku merasa karir aku ternyata lebih condong ke legal corporate daripada corporate lawyer setelah aku experience myself since 6 months di law firm tersebut gitu loh. Kalau untuk job desk-nya itu gimana aja tuh Kak perbedaannya? Nah, perbedaannya itu gini, kalau misalkan kita di corporate lawyer ya, being a corporate lawyer itu kita fokusnya bukan di bagian pengadilan, bukan litigasi, tapi kita memang di corporate issues. Artinya kita membantu perusahaan-perusahaan atau pribadi mengenai bisnisnya mereka gitu loh. Jadi kita gini misalnya, job desk-nya itu kalau aku ya selaku pengalaman kemarin di sana, aku itu menghandle untuk membuat legal opinion, membantu untuk melakukan research, legal analysis, kemudian legal due diligence, dan juga itu menyelesaikan legal drafting. Nah, itu tuh kalau kita di corporate lawyer, memang kita menghandle banyak dokumen, banyak apa ya, banyak kerjaan yang memang itu untuk merupakan apa ya, merupakan
dokumen-dokumen hukum yang untuk membantu si perusahaan ini gitu loh. Kalau misalkan perusahaannya ada masalah isu hukumnya atau dia mau mulai bisnis baru atau dia mau mengubah bisnisnya gitu ya. Jadi kita memberikan opini-opini hukum dalam bentuk ya seperti dokumen-dokumen tersebut lah, legal opinion, legal due diligence, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita di corporate lawyer itu apa ya, diversity gitu loh, kayak banyak banyak issues yang kita bisa pelajari dari kan gini loh, kalau misalkan ada klien nih, klien kita itu pertama ada yang dari insurance, ada yang dari oil and gas, kemudian ada yang dari logistik. Nah, jadi kita bisa belajar banyak nih hukumnya, undang-undang baru, peraturan-peraturan perundang-undangan yang baru gitu. Dan itu beda-beda gitu kan. Tadi antara logistik sama insurance kan beda. Nah, kita bisa belajar selalu bisa belajar hal baru lah kalau misalnya kita di corporate lawyer. Kalau misalkan di legal corporate dia memang fokus one issues aja gitu loh. Jadi kalau misalkan aku di Pertamina ya kita fokusnya tentang bisnisnya Pertamina gitu loh. Jadi membantu review kontraknya ya bagian-bagian oil and gas, bisnisnya Pertamina, divestasinya gitu loh. Jadi perbedaan itu sangat signifikan sebenarnya. Kalau kita di legal corporate ya kita juga nggak apa-apa kalau kita itu nggak dapat license menjadi advokat gitu loh. Karena memang kita menjadi staff untuk legal corporate internal. Nah, tapi kalau di corporate lawyer tadi kita harus memiliki license menjadi advokat ya kalau misalkan kita mau memberikan opini-opini hukum kepada klien gitu. Nah, tadi kan kakak sempat bilang berkarirnya tuh di Aceh ya, di salah satu rumah sakit negara kalau nggak BUMN salah ya. ya. Iya ya. BUMN, rumah sakit BUMN. Nah, itu gimana caranya dari rumah sakit BUMN terus pindah ke kota besar nih, ke Jakarta gitu. Jadi kebetulan aku kan juga jalanin Ekodigi nih, kan juga jalanin Ekodigi nih. Nah, Ekodigi ini kan sering berhubungan dengan pejabat lah yang ada di Aceh atau orang-orang yang memiliki relasi-relasi ke Jakarta, ke pusat. Nah, jadi pada saat itu aku itu ada berjumpa dengan salah satu eh, pejabat lah di Aceh. Kemudian kita ngobrol, ternyata beliau merupakan salah satu lulusan dari Fakultas Hukum di Unpad dan kemudian beliau juga pernah berkarir di law firm di Jakarta. Experience-nya pernah menjadi pengacara gitu, corporate lawyer. Nah, dari situ aku diarahkan untuk meng-apply by email nih ke perusahaan ini gitu loh. Jadi kita kalau mahasiswa hukum itu ya, kalau kita mau nge-apply ke law firm, itu teman-teman cukup meresearch terlebih dahulu perusahaannya, kemudian lihat kontak person atau ada emailnya. Teman-teman bisa langsung email aja by CV, by email, kirim CV, transkrip atau ijazah tuh. Nah, kemudian teman-teman lihat email research-nya yang ada di LinkedIn, teman-teman approach by message di LinkedIn ataupun langsung email aja. Karena memang sistem rekrutmen di law firm itu kebanyakan close recruitment ya. Jadi kalau misalkan diperlukan di hiring, tapi kalau misalnya tidak diperlukan ya tidak di open to public gitu loh. Jadi hanya sebagai dari kolega atau dari teman-teman sejawat aja gitu. Nah, jadi memang sarannya untuk teman-teman yang memang mau nge-apply menjadi corporate lawyer ataupun litigations advocate di Jakarta, itu teman-teman bisa melakukan riset terlebih dahulu perusahaan mana atau law firm mana yang teman-teman mau apply, kemudian melihat email dan kontak pribadi yang bisa dihubungi gitu. Oke kak, terus apa sih yang bikin kakak menjadi bisa ada di posisi seperti ini? Mungkin ada turning point-nya atau gimana tuh kak? Um, apa ya untuk menjadi posisi seperti ini sih aku itu nggak pernah berhenti kerja ya. Aku itu setahun mungkin bisa punya waktu untuk istirahat itu cuma sebulan 2 bulan gitu loh. Jadi memang aku terus bekerja. Jadi teman-teman tuh terus belajar aja sih, terus mencari apa yang teman-teman mau gitu loh. Jadi aku kalau belum mendapatkan apa yang aku mau, aku akan struggle untuk itu terus gitu loh. Kayak pengembangan diri gitu kan. Buka relasi itu paling penting gitu loh. Jadi turning point-nya ya itu harus apa ya, harus semangat lah gitu. Tapi harus tetap yakin aja. Jadi pribadi itu harus positif gitu sih, Nuris. Terus pernah nggak misalkan kakak terus bekerja dan terus belajar, tapi ada kondisi di mana kakak kecapean, sakit, atau kayak stres Oh banget, iya, itu gimana tuh kak? itu pasti sih. Jadi aku tuh dalam pekerjaan itu ya paling minimal dalam 2 minggu, 3 minggu tuh aku ada merasa kayak ini udah capek banget, udah stres banget, itu udah kayak jenuh banget. Nah, aku kalau jenuh, itu aku berhenti. Berhenti aku tidur, karena aku kurang tidur gitu.
Jadi kalau misalkan aku udah capek banget itu kayak, males banget nih, udah bad mood nih, udah jenuh banget, ya aku tuh selalu istirahat gitu. Karena memang waktu kan kurangnya di istirahat nih, ya aku istirahat aja gitu. Nanti ya kalau misalkan emang masih bosan segala macam, healingnya aku itu bertemu dengan orang-orang gitu. Jadi ya tetap melakukan hal positif aja sih, karena kalau misalkan kita ya lagi udah capek, udah males, udah bad mood. Tapi kalau keterusan, ya nggak ada pembatasan diri, nah itu bakal berbahaya juga karena nanti teman-teman mendapatkan zona nyamannya di situ gitu loh. Jadi jangan sampailah itu membuat teman-teman merasa nyaman untuk males-malesan segala macam. Kalau sakit sih, alhamdulillah aku imunnya masih bagus ya, masih masih aku jarang sakit sih alhamdulillah gitu. Oke, kalau Ki ada nggak pesan buat teman-teman yang mau berkarir ke Jakarta, khususnya ke di bidang hukum nih, kayak karir Iya, Kauki? ini penting banget ya, teman-teman itu kalau mau berkarir ke Jakarta, kemanapun lah, ke firm-firm gede gitu ya, teman-teman bagusin CV dulu. CV teman-teman itu kalau bisa experience-nya itu udah ya minimal 3 office teman-teman udah datangin gitu, walaupun itu internship gitu loh. Jadi kayak banyakin experience dulu, karena nanti teman-teman itu bakal kepake banget untuk pertimbangan masuk ke perusahaan-perusahaan besar di sini gitu loh. Jadi itu sih yang sangat penting experience-nya di bagian hukum dulu. Nggak apa-apa teman-teman itu mulai dari notary office dulu, law office dulu yang ada di kota teman-teman masing-masing. Tapi belajar banyak dari situ gitu loh. Jadi teman-teman harus ya kreatif lah dalam CV teman-teman karena itu pertimbangan yang besar sih. On point-nya di situ. Karena kalau bagian hukum ini yang paling dilihat itu adalah kemampuan kita dan passion kita di bagian itu gitu. Karena kerjaannya cukup kita bakal belajar sampai tua nih kalau di kalau kerja di bagian hukum nih gitu loh. Selalu belajar itu. Jadi experience itulah yang paling diuntungkan kalau teman-teman mau melamar gitu ke Jakarta.